Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik mahasiswa mata kuliah Kajian Ketahanan Nasional Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas. Perkenalkan, saya Rahmatullah Jafar, anggota tim dosen mata kuliah Kajian Ketahanan Nasional yang punya tugas mulai pada pekan ke 13, 14, 15, dan 16 mengampu dan mendampingi mata kuliah ini. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, perlu saya sampaikan berdasarkan informasi dari Bapak Dr. Haji Suhardiman Samsu MSI, bahwa di kelas kita ini ada mahasiswa yang mengikuti program kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di Universitas Hasanuddin. Walaupun kita ini bertemunya secara virtual, tapi saya pikir itu tidak mengurangi makna interaksi kita. Nah, di Universitas Hasanuddin kita punya Sikola, sistem kelola pembelajaran. Mudah-mudahan adik-adik ini sudah punya akses masuk ke sistem kelola pembelajaran ini. Karena untuk mata kuliah kita akan banyak menggunakan sistem ini, dan itu sudah dilaksanakan oleh dosen sebelumnya, mulai dari pekan 1 sampai pekan ke-12. Nah, sedikit penyampaian khususnya kepada adik-adik yang baru bergabung di program kurikulum Merdeka Belajar, bahwa nama mata kuliah kita di sistem kelola pembelajaran itu adalah Kajian Ketahanan Nasional semester awal 2020-2021. Nah, setelah bertemu dengan nama mata kuliah ini di daftar mata kuliah, adik-adik bisa klik masuk ke dalam. Nah, kemudian klik mata kuliah, kemudian klik Kajian Ketahanan Nasional, lalu kemudian akan muncullah background mata kuliah kita ini di halaman depan. Selamat datang di mata kuliah Kajian Ketahanan Nasional. Nah, ada beberapa menu di dalamnya. Yang utama untuk dilihat adalah di menu alur pembelajaran, karena yang menentukan adalah menu alur pembelajaran. Pekan-pekan sebelumnya sudah dilaksanakan pekan 1 sampai pekan ke-12, sampai pekan ke-11 ya. Jadi pekan ke-12 karena ada libur 1 pekan. Tapi akhirnya kemudian saya diserahi tugas mulai dari pekan ke-13. Tapi ternyata masih ada materi dalam hal ini membangun masyarakat adab yang belum terlaksana. Makanya kemudian saya membuat pengaturan jadwal secara real, tapi jadwal di Sikola tidak berubah. Ruang-ruang di Sikola tetap sesuai dengan yang tertera. Nah, kita mulai di pekan ke-12 karena ternyata materi tentang masyarakat adab itu belum terbahas karena ada libur. Nah, adik-adik bisa buka menu pekan ke-12, lalu kemudian bisa membuka skenario. Jadi di skenario ini ada hal yang penting untuk dibuka. Karena apa? Di sini akan ada petunjuk terkait dengan pelaksanaan perkuliahan kita. Ya, namanya saja skenario. Mari kita buka untuk kemudian melihat seperti apa skenario pembelajaran untuk mata kuliah ini. Nah, ini bisa di-download, bisa juga dibuka saja di Sikola. Nah, skenario diskusi itu sama di semua diskusi, cuma temanya tentu berbeda, ya. Nah, skenario yang dibuat di Sikola ini skenario yang sebenarnya menggabung ya antara luring dengan daring. Malah sebenarnya skenario ini
lebih pada kuliah daring, tapi sudah mengantisipasi juga kondisi pandemi dengan kuliah daring kita. Nah, tentu kalau kita diskusi ada tema diskusi dan kemudian ada makalah dan PowerPoint yang kemudian menjadi tugas kelompok. Sebenarnya kita sudah bagi kelompok. Kalau saya tidak salah itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Jadi ada 6 kelompok yang sudah terbentuk, dan seharusnya 6 kelompok itu masing-masing buat makalah terkait dengan tema yang didiskusikan. Jadi masing-masing buat makalah, buat PPT, dan masing-masing bersiap untuk presentasi. Ya, karena tentu tema itu harus diketahui oleh semua mahasiswa, bukan oleh satu kelompok saja. Tapi karena kondisi di materi-materi diskusi sebelumnya ternyata cuma satu kelompok saja yang presentasi, berarti kalau kemudian materinya sekarang adalah masyarakat adab untuk mewujudkan ketahanan nasional, maka sudah 3 kelompok yang presentasi, berarti tinggal 3 kelompok lagi yang belum presentasi. Nah, ada sedikit tambahan dari saya sebagai dosen pengampu untuk pekan ke-13 dan seterusnya sampai pekan ke-16, bahwa memang tetap ada satu kelompok. Kita ikut dengan sistem sebelumnya, satu kelompok, satu tema, satu kelompok yang buat makalah, PPT gitu dan presentasi. Tapi kelompok-kelompok yang lain tidak boleh kemudian hanya menjadi penonton. Kelompok yang lain itu harus juga melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajarannya tentu berbeda. Kalau kelompok yang bertugas itu buat makalah dan PPT serta presentasi, maka kelompok yang lain, kalau kelompok 3, kelompok 4 misalnya yang presentasi, maka kelompok 1, 2, 3, 5, 6 itu masing-masing buat paper individu gitu. Paper individu kaitannya dengan tema yang ada. Nah, misalnya kalau kita bicara tema terkait dengan masyarakat adab, maka tugas individunya adalah bagaimana langsung pada narasi, bagaimana mewujudkan masyarakat adab itu, bagaimana mewujudkan ketahanan sosial budaya itu sehingga kemudian dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Kita langsung masuk ke situ, langsung intinya jadi paper individu, yang mana itulah yang kemudian menjadi tugas bagi kelompok-kelompok yang tidak presentasi. Jadi bukan tugas kelompok, tapi tugas individu bagi kelompok-kelompok, anggota-anggota kelompok yang tidak mempresentasi. Nah, bagaimana struktur makalahnya? Saya pikir bisa dibaca dengan baik di sini, ya, bisa dibaca dengan baik di sini. Karena kemudian sekolah ini saya lihat kondisinya sudah semakin baik, kapasitasnya juga cukup, sehingga nanti makalah dan PPT-nya, jadi makalah dan PPT-nya masing-masing kelompok itu, khususnya kelompok yang bertugas di masa saya menjadi pengampu, itu di-upload saja di menu tugas kelompok. Jadi nanti sebentar kita akan buka menunya. Jadi di menu tugas kelompok, di situ akan dikumpulkan satu saja. Jadi satu saja yang mengupload. Jadi ketua kelompok saja mengupload file PPT-nya dan file makalahnya. Jadi 2 file yang diupload kelompok yang kelompok yang berdiskusi atau kelompok yang presentasi, ya. Sementara yang lain itu tugas individunya lewat menu forum. Nanti sebentar kita buka. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang sit in, yang ikut program Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar? Nanti silakan dikomunikasikan dengan ketua kelas. Apakah kemudian harusnya bagus kalau bergabung di kelompok-kelompok yang belum presentasi? Jadi ada kelompok 4, 5, 6. Jadi bergabung di situ, dibagi secara merata saja, digabung di situ, ya. Jadi kalau misalnya ada 6 peserta,
maka masing-masing 2. Jadi 2 bergabung di kelompok 4, 2 bergabung di kelompok 5, 2 bergabung di kelompok 6. Kira-kira begitu supaya dia bisa cemplung masuk ke dalam proses pembelajaran ya. Nah, ini adalah teknis tentang makalah kelompok dan PPT-nya. Jadi kemudian jangan dikirim ke email saya supaya bisa diakses oleh seluruh dosen. Jadi seluruh anggota tim dosen itu bisa mengakses itu kalau ada di sekolah ya, sehingga bisa juga melihat tugas-tugas Anda. Jadi makalah dan PPT-nya sekali lagi di-upload di menu tugas, dan sebentar menu tugasnya saya buka untuk memperlihatkan di mana di-upload. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana prosesnya. Nah, kalau kemudian kita kuliah luring tentu ada 10 menit waktu yang menurut petunjuk di sekolah ini ya, ada 10 menit waktu untuk kemudian mempersiapkan diskusinya. Kemudian ada 50 menit waktu untuk mempresentasi makalah kelompoknya. Kemudian ada 50 menit lagi waktu untuk kemudian kita mengumpan balik. Lalu ada 45 menit waktu untuk kita membuat konklusi, membuat kesimpulan, atau mungkin membuat inti-inti sehari apa hasil diskusi kita. Tapi karena ini adalah situasi pandemi, terkait dengan tahap awal pembelajaran ini, di mana dosen menjelaskan ya, di mana tentu sudah cukup dengan adanya file-file skenario di sekolah. Kemudian presentasinya ini untuk materi masyarakat adat, materi negara hukum untuk mewujudkan TANNAS, bela negara untuk mewujudkan TANNAS, ini saya tidak membuka Zoom untuk presentasi. Saya tidak membuka Zoom untuk presentasi. Nanti kemudian kita akan buka Zoom presentasi di saat kita materinya pengukuran kondisi ketahanan nasional Indonesia. Nanti di situ saya akan buat penjelasan khusus untuk mengenai yang kita akan Zoom nanti. Tapi untuk tema masyarakat adat, tema rule of law, tema bela negara, itu kita tidak Zoom. Nah, caranya adalah, di sini kan seharusnya presentasi di kelas, tapi karena tidak luring, maka kita biasanya presentasi lewat Zoom. Tapi di kelas kita tidak presentasi lewat Zoom, tapi setiap kelompok yang memiliki tugas untuk mempresentasi itu membuat video presentasi. Seperti yang saya lakukan di kelas-kelas yang lain, ada video presentasi dibuat. Bisa dibuat dengan menggunakan Zoom, lalu kemudian filenya itu dikirimkan. Jadi ketua kelas nanti diharapkan untuk membuat satu Google Drive. Nanti lewat Google Drive itulah dikumpulkan video-video presentasi dari setiap kelompok. Jadi tidak dibatasi waktunya, bisa paling mungkin presentasinya itu sekitar 20 menit sampai 25 menit ya. Karena kalau tidak dibatasi juga bisa tidak bisa di-upload di YouTube pembelajaran, kalau kemudian ada YouTube pembelajaran kita. Jadi kelompok-kelompok yang nanti presentasi itu tidak presentasi di Zoom, tapi membuat video presentasi. Video presentasinya itu dikirim ke Google Drive-nya ketua kelas. Nanti kemudian Google Drive yang dibuat oleh ketua kelas itulah kemudian menjadi tempat untuk mengumpulkan video presentasi. Nanti linknya yang kemudian dikirimkan ke Japri ke saya. Linknya Japri ke saya sebagai sebagai tugas presentasi. Nanti kemudian bisa dikumpulkan itu setiap pekan sampai hari Ahad. Jadi sampai hari. Kalau bagus itu biasanya per pekan sesuai waktu kuliah. Jadi per pekan sesuai waktu kuliah. Kalau makalah dan PPT kita kasih deadline sampai hari Ahad. Setiap pekan sampai hari Ahad. Tapi kalau video presentasi itu harus siap karena saya biasanya menyampaikan link itu setelah saya upload ke YouTube pembelajaran, saya akan kirimkan di WA grup kita untuk disimak. Jadi masing-masing menyimak secara asinkronos video presentasi itu. Jadi tidak sinkronos presentasi via Zoom, karena itu menurut saya kurang efektif, efisien dan ekonomis ya.
Nah, sehingga setiap orang, jadi kalau dia membuat video presentasi, maka akan kentara semua anggota kelompok itu mempresentasi, dan di situ kita bisa menilai ketepatan idenya, kejelasan uraiannya, ya, caranya menyampaikan, sikapnya dan seterusnya, itu kreativitasnya dan seterusnya, ya, kedisiplinan penggunaan waktunya, itu bisa dinilai kalau kemudian saudara-saudara membuat video presentasi. Jadi ada 3 tema, kelompok 4, 5, 6 itu dengan tema masyarakat adab, tema negara hukum, tema bela negara, itu tidak Zoom presentasinya, tapi buat video presentasi. Di situ mahasiswa-mahasiswa sit-in juga, mahasiswa yang ikut Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, ikut di dalam mempresentasi supaya dokumen bahwa oh ternyata beraktivitas. Nanti kami sampaikan ke koordinator mata kuliah, bisa juga disampaikan ke bagian akademik Unhas bahwa oh ternyata ada aktivitas dari adik-adik yang ikut kurikulum Merdeka Belajar di kelas, ya. Jadi buat video presentasi. Nanti itu kemudian dikirim ke Google Drive ketua kelas. Nanti ketua kelas kirim linknya ke saya. Nanti kemudian saya akan kirimkan kembali, upload ke YouTube pembelajaran yang saya punya. Lalu kemudian saya kirim ke kelas untuk disimak bersama-sama, ya, pada jam kuliah kita. Jadi sebelum hari kuliah, sebelum waktu kuliah itu sudah dibuat video presentasinya, ya. Baik, terkait dengan umpan balik. Jadi ada umpan balik. Bagaimana kelompok-kelompok, anggota kelompok yang tidak presentasi itu umpan balik? Nanti kemudian saya akan berikan ruang di menu forum. Di menu forum. Jadi di menu forum itu ada petunjuk. Disitulah kemudian ada umpan balik supaya kelompok-kelompok peserta, anggota kelompok peserta ini tidak statis, ya, tapi dia juga membuat tugas kaitannya dengan kaitannya dengan tema itu, kemudian bagaimana dosen membuat simpulan materi. Saya akan mengirimkan juga penjelasan singkat dari saya terkait materi yang kita diskusikan. Jadi kita masing-masing punya tugas. Jadi ada tugasnya kelompok presentasi, ada tugasnya kelompok peserta yang tidak mempresentasi, dan ada tugasnya saya sebagai dosen. Nah, kira-kira itu petunjuk teknis, ya, kaitannya dengan diskusi kita, dan itu untuk 3 tema diskusi, berlaku untuk 3 tema diskusi. Nah, sekarang kita lihat menu-menu yang saya maksudkan tadi di sekolah, supaya ada juga pembelajaran bagi adik-adik ini yang adik-adik yang ikut program Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Ini yang saya maksud di menu tugas. Jadi jangan kirim via email saya, ya. Jangan kirim via email saya, tapi dikirim di sini. Jadi makalah dan PPT. Jadi saya menunggu di sini makalah dan PPT kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6, karena yang menjadi domain saya dikasih tugas oleh koordinator mata kuliah mengajar 4 pekan ini adalah untuk kelompok 4, 5, 6. Jadi di sini nanti akan ada 8 file, karena 2 file per kelompok. Ini dikumpulnya di sini, ya. Jadi sekali lagi adik-adik kumpul di menu tugas, khususnya di sini, di tugas makalah dan PPT. Makanya ini tidak ditutup matanya, ikon matanya tidak ditutup, supaya kemudian adik-adik bisa bisa mengumpulkannya. Yang lain itu sudah ditutup matanya karena tidak bisa lagi diakses oleh mahasiswa. Nah, ini menjadi masalah kalau misalnya adik-adik yang ikut program Merdeka Belajar, ya, apakah kemudian juga harus mengisi tugas-tugas itu kaitannya dengan penilaian. Nanti kemudian dibicarakan dengan koordinator mata kuliah. Nanti koordinator mata kuliah, dalam hal ini Pak Dr. Suhardimang, yang menentukan bagaimana bagusnya. Kan ini sudah ditutup ikon matanya, artinya tidak bisa lagi diakses oleh mahasiswa karena sudah lewat. Sementara program Merdeka Belajar ini kelihatannya baru start di pekan ke-13. Ini menu tugasnya ada dikumpul di sini tugasnya. Jadi tugas PPT dan makalahnya di sini. Tapi ingat, video presentasinya tidak di sini dikumpul karena berat, ya. Dikumpulnya lewat Google Drive ketua kelas. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ada menu forum. Di sini harus ada menu forum. Jadi menu forumnya ini ada 2. Sekali lagi adik-adik, ada 2 menu forumnya. Jadi ada forum diskusi kelompok. Forum yang lain ini sudah digembok. Ada yang sudah digembok, ada yang sudah ditutup matanya sambil digembok. Ini kalau sudah ditutup matanya dan digembok berarti tidak bisa lagi diakses oleh mahasiswa. Dan memang harusnya begitu, karena salah satu ini sudah sudah ditutup, digembok lagi, ya. Jadi ini harusnya tidak usah ditutup matanya kalau sudah digembok, supaya mahasiswa lihat bahwa ada menu itu, ya.
Jadi saya buka matanya saja, cukup digembok saja, karena kalau digembok itu bisa dilihat. Ini ditutup matanya, tidak usah digembok, karena kalau kalau digembok itu sudah tidak bisa juga dilihat, memang tidak bisa tidak bisa masuk, cuma bisa dilihat bahwa ada tugas di dalam, utamanya adik-adik yang sit in ini, karena jangan sampai jangan sampai juga mau melihat, oh ada menu itu, sebenarnya ada menu tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa, cuma cuma belum cuma tidak bisa masuk lagi karena waktunya sudah deadline. Kemudian ada di pekan ke forum pekan 11, ini sebenarnya pekan 11-nya ada di bawah, tapi kelihatannya ini tidak, ini sudah dibuat oleh Pak Dr. Andi Lukman di sini forum 11-nya. Sebenarnya ada di sini forum 11-nya, tapi tidak apa-apalah. Ini forum 10 juga, 9 ini kelihatannya tidak terisi. Kita start nanti di forum ketiga 12. Kenapa forum 12? Karena ada materi itu. Sebenarnya itu materi masyarakat adab di sini. Jadi materi masyarakat adab di pekan ke-12, materi negara hukum pekan ke-13, materi bela negara 14, dan materi terkait dengan pengukuran gatra-gatra itu di pekan ke-15. Jadi nanti maksud saya adalah di pekan ke-12 ini, inilah kemudian tugasnya masing-masing mahasiswa untuk klik ini. Jadi ini masyarakat adab, Anda klik ini masyarakat adab, lalu kemudian Anda mengetik. Jadi Anda replies ya. Jadi Anda replies dulu, baru kemudian Anda mengetik apa yang menjadi tugas Anda. Jadi bagaimana argumen Anda terkait membangun masyarakat adab untuk mewujudkan TANNAS. Ini tugas individu. Jadi setiap anggota, setiap mahasiswa mengetik di sini. Bagi kelompok-kelompok yang mempresentasi, maka yang diketik di situ kesimpulan menurut dia, kesimpulan makalah kelompoknya. Sementara bagi mahasiswa yang bukan anggota kelompok presentasi, itu tugas individu. Tugas individunya tidak diupload, jadi tidak ada tugas individu yang diupload, tapi tugas individunya adalah tentu mencari jawaban terkait dengan bagaimana membangun masyarakat adab untuk mewujudkan TANNAS. Sama juga nanti bagaimana mewujudkan negara hukum untuk mewujudkan TANNAS. Sama juga di pekan selanjutnya, pekan ke-14, terkait dengan bagaimana mewujudkan bela negara untuk mewujudkan TANNAS. Bagaimana melaksanakan bela negara untuk mewujudkan TANNAS. Itu diisi. Jadi ada tugas individu ya. Tugas individunya di sini tidak diupload, bukan dalam bentuk hard copy, tapi diketik di sini penjelasannya. Intisari penjelasannya langsung pada kalimat paragraf ya. Ada kalimat utama, ada ide pokok, ada kalimat penjelas. Jangan terlalu panjang. Langsung inti di situ. Bagi mereka yang presentasi tentu intisari makalahnya. Bagi mereka yang tidak presentasi, kelompok tidak presentasi, tentu yang dia buat adalah tugas-tugas individunya. Dia mencari sendiri jawaban terkait dengan tema ini, bahwa bagaimana membangun masyarakat adab untuk mewujudkan TANNAS. Ingat, itu tugas individu, dilakukan di pekan sesuai pekannya. Jadi di situ ada, nanti silakan dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita berdiskusi. Jadi bagaimana kita berdiskusi, adik-adik ini masuk di internal group. Jadi nanti setiap pekan diskusi pada jam kuliah, jadi walaupun saya tidak Zoom, itu saya memeriksa secara asinkronos. Jadi di WA group kita, itu setiap kelompok harus siap satu pertanyaan. Jadi misalnya kelompok 3 diskusi, kelompok 4 misalnya yang presentasi itu masyarakat adab, atau kelompok 5 presentasi mengenai negara hukum, atau kelompok 6 presentasi mengenai bela negara. Itu tidak perlu buat pertanyaan, ya, tidak perlu buat pertanyaan kelompok. Tapi kemudian pertanyaan kelompok itu dibuat oleh masing-masing kelompok peserta yang bukan pemateri. Ada satu pertanyaan yang dibuat. Jadi satu pertanyaan itu kemudian dibuat oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi
Masing-masing kelompok, bukan pertanyaan individu, pertanyaan kelompok. Jadi diketik di WA group. Jadi misalnya kelompok 1 apa pertanyaannya, kelompok 2, 3, dan itu dalam bentuk daftar. Ada 6 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan karena 1 presentasi ya, 5 pertanyaan. Nah, masing-masing kelompok ini kemudian menjawab pertanyaan kelompok berbeda. Jadi misalnya kelompok 1 punya pertanyaan, itu dijawab oleh kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 dijawab oleh kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3 dijawab oleh kelompok 5 karena kelompok 4 yang presentasi. Pertanyaan kelompok 5 dijawab oleh kelompok 6. Pertanyaan kelompok 6 dijawab oleh kelompok 1. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan kelompok 4 yang presentasi? Kelompok 4 yang presentasi itu menjawab seluruh pertanyaan kelompok. Dan itu nanti dijawab oleh masing-masing individu. 1 pertanyaan itu dijawab oleh individu. Kecuali kalau kelompoknya lebih dari jumlah pertanyaan, maka dia bisa memilih mana pertanyaan yang dia jawab. Dijawab di mana? Dijawab di forum internal grup. Di sini ya. Jadi misalnya sudah ada daftar pertanyaan. Kita ambil contoh saja ya. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1 kan menjawab pertanyaan kelompok 6. Ya. Jadi dia klik ini, nanti ketua kelompoknya klik lagi ini klik threadnya, baru kemudian Anda ketik di sini pertanyaannya. Pertanyaannya kelompok 6 apa? Ketik di sini. Sudah itu Anda kemudian ketik di sini, teksnya itu adalah jelaskan. Itu saja. Jadi kata jelaskan yang diketik di situ, karena tidak boleh tidak ada isinya. Jelaskan. Di sini topiknya adalah pertanyaan dari kelompok 6 untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 sendiri yang mengetik, tidak bisa diakses oleh kelompok lain itu. Kemudian sudah itu klik create thread. Jadi sudah ada topik. Sudah itu setiap anggota kelompok, semua anggota kelompok mereply, menjawab itu pertanyaan. Nah, itulah model kita secara asinkronus di sekolah. Karena ini kelompok-kelompoknya sudah grupnya ini kan sudah ada di sekolah. Cuma ini adik-adik yang ini kan sudah ada masing-masing grup kelompok ini sudah ada anggotanya. Cuma ini kan yang sit in belum masuk. Saya berharap nanti silakan masuk, karena ini terbuka. Ini pengaturan grupnya ini terbuka. Jadi saya berharap mahasiswa sit in itu masuk di kelompok 456, karena kita berharap mereka juga bisa diskusi. Jadi Anda bisa masuk sini. User diizinkan mendaftar sendiri. Anda bisa mendaftar sendiri ya. Jadi mahasiswa sit in silakan mendaftar. Nanti lewat ketua kelas koordinasinya masuk di kelompok mana. 456 nanti komunikasi untuk kemudian membuat video presentasi. Baik, saya pikir itu penjelasan teknis saya terkait dengan sistem diskusi kita. Nanti sebentar saya akan kirimkan video singkat mengenai penjelasan materi-materi diskusi kita supaya lebih fokus buat makalahnya. Tapi yang saya jelaskan ini penting sekali karena ini adalah skenario. Walaupun sudah ada di sekolah, tapi skenario bagaimana kita menjalankan diskusi selama akhir semester ini bersama dengan saya, dan juga sudah mengakomodir adik-adik yang ikut Merdeka Belajar di Universitas Hasanuddin. Jadi sekali lagi saya sebagai dosen mengucapkan selamat datang. Hal-hal yang kemudian ingin ditanyakan boleh ditanyakan langsung kepada saya, karena di nomor saya ada di WA grup kelas kita, karena saya sudah disampaikan oleh koordinator mata kuliah Pak Dr. Haji Suhardiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.